mangap ya guys, aku mangap. Nggak boleh. Aku bisa merasakan kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat untuk semuanya. Oke. Kita jumpa lagi di siang kali ini. Yang satu ini, wah, siapa lagi kalau bukan juara satu di Akademi 7 Indosiar. Ada Tasya teman-teman ya. Tapi begini teman-teman ya. Walaupun Tasya juara satu, itu banyak sekali netizen yang wah, nyinyirannya ini pedes banget teman-teman. Selain itu, kayaknya ada keunikan juga ya. Tasya manggung bawa piala. Nah, di sini yang membuat atau yang bikin para netizen itu mikir, manggung kok bawa piala ya. Oke, langsung saja kita coba tonton videonya sama-sama. Guys, ini udah lewat di FYP kalian belum guys? Iya itu loh, yang juara satu. Siapa namanya? Tasya. Apa ya Tasya namanya ya? Iya Tasya, ya Tasya kata saya mah. Saya bilang mah dia Barbara gitu kan. Tuh guys, kalian udah lewat pastinya kan, karena memang ini lagi viral banget gitu. Tasya juara satu ya kan, terus Valen juara dua, terus idola gue juara tiga. Kalian bisa lihat kan perbedaannya, antusias masyarakatnya yang katanya mendukung para idolanya masing-masing ya kan. Kalian bisa lihat juara satu kita Barbara, rame banget ya anggota bro, anggota TNI yang katanya dia tuh juara satu itu si Barbara katanya naik mobil TNI. Ngeri gak tuh guys? Tapi Valen tuh Masya Allah di sana itu penyambutannya meriah, rame banget ya, antusias masyarakat setempatnya. Terus idola gue lihat jalanan itu padat kayak lautan manusia. Iya dong, bangga kami sebagai warga Cirebon. Gokil dong. Pokoknya buat kalian bertiga ya aku doakan semoga karirnya semakin cemerlang, tapi yang paling cemerlang tetap idola gue walaupun di nomor 3 tetap ya, karena belum apa-apa aja dari April ya, idola gue ya sekarang itu bener-bener diburu sama fansnya, sampai si Dede April ini pulang ke rumah bukan karena menghindar, enggak ya, saking banyaknya orang katanya sih iya ada yang kecewa, ya mau gimana lagi, itu bocah itu capek ya kan. Hari ini kan tanggal 2 itu Dede April itu kan mau ngadain konser kemenangan ya dong, kemenangannya. Kalau Barbara nggak tahu sih, tapi kabarnya beliau juga mengadakan konser juga ya kan. Aku sih nggak mau tahu, aku pokoknya lagi seneng banget ya karena idola gue Valen juga yang suaranya bagus ya, mereka lagi pada sibuk, nggak tahu sih Barbara sibuk apaan ya, nggak tahu sih, pokoknya aku lebih fokus ke juara 2 sama juara 3 karena memang mereka pastinya the best ya, bagus pokoknya buat kalian berdua, maksudnya bertiga ya, semoga karirnya semakin melejit gitu kan, semoga yang kedua yang tiga tapi yang lebih melejit, amin. Udah tahu pendukung Tasya goib semua, masih aja dikejar, mau aja dimanfaatin. Sama, kecuali lu besar sendiri, lu besar bukan karena sokongan televisi, lu besar bukan karena dukungan penggemar-penggemar lu dan orang-orang yang dulu kirim SMS buat lu. Mungkin kayaknya nggak etis banget sih harus kayak gitu ngomongnya. Ya, kenapa kamu nggak sukses? Karena kamu itu hatinya tuh syirik, dengki, dan suka banding-bandingin. Kamu tuh giliran nanti saya kasarin ngomongnya, kamunya nggak terima. Tapi kamunya kalau ngomong tuh nyakitin. Kamu kepingin dibaikin sama orang ya, kamu mesti baik sama orang gitu loh. Giliran nanti saya balas kamu berisik kamu ya, setan kamu ya, kamunya nggak terima. Dewi Persik kalau ngomong mulutnya selalu dia kayak begitu, selalu cari masalah, padahal kamu yang cari masalah. Wah, kabar terbaru DA7 melihat dari rating oleh Indosiar. True,
Si nomor setong ngalih ka bebe tentu nomor 14 ratingan si terbaru. Indosiar menayangkan kembali performa peserta Dangdut Akademi 7 Top 5. Alhasil semua masuk rating. Mila rating 15. Sementara itu sang juara Tasya cuma menempati rating 14. Tasya terkenal dramanya itu ya yang suka pingsan. Kemudian berkualitas. Oh iya. Yang ngos-ngosan kan berkualitas, yang ngos-ngosan itu kan. Betul. Banyak besultan. Oh, besultan yang koib itu, yang tidak pernah muncul orang-orang pengirimnya itu. Kalian ingat momen ini, momen di saat masuk Grand Final dan April tersenggol karena kalah virtual gift, bukan masalah tersenggolnya yang membuat saya ikut sedih, tapi masalah April menahan air matanya supaya tidak keluar. Dia menahan agar tidak menangis. Cuma wanita yang bisa merasakan bagaimana rasanya menahan seperti April. April, kamu tetap terbaik. Halo guys, udah ada yang lihat postingannya April belum di saluran WhatsApp-nya? Menyentuh banget tahu. Dia habis belanja jalan-jalan di, kalau nggak salah kemarin di ke Mall Central Park ya. Terus dia posting di saluran WhatsApp, isinya begini: Masya Allah, bangga banget sekarang bisa beli apa yang Aping mau. Dulu mau beli apa-apa harus mikir dulu, uangnya cukup nggak ya? Nanti uangnya masih ada sisa nggak ya buat beli makan? Masya Allah, selalu bangga sama proses perjuangan diri sendiri. Yes, April harus bangga sama proses dan perjuangan yang April lalui. Sekarang April tinggal memetik apa yang kemarin-kemarin sebelumnya April tanam. Kita fans-fansnya April selalu mendukung April kok. Kita selalu mendoakan April yang terbaik. Insya Allah karir April akan melejit, bersinar. Oke April harus tetap semangat. Ini buah dari perjuangan April kemarin-kemarin. April semangat ya, April cincah. Yang belum gabung di salurannya Aping, nanti gua share di komen ya. Nah, yang ini, yang itu tadi kan April, teman-teman ya. Nah, yang ini ada Tasya. Ini lagi manggung. Terus bawa piala, teman-teman. Nah, ini yang warganet itu agak gimana gitu ya. Agak gimana menilainya. Mangap ya guys, aku mangap. Kenapa sih emang? Hah? Nggak boleh. Tetap kulanjutkan. Mangap bareng cup 1, 2, 3. Sampai ekspresinya dong. Duh, sultan. Ingat guys, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. I don't care. Ferdi. Hidupku. Ikut dan naik parahku. Janganlah lupa membawa jalan. Kamu kok kepo, jangan sok tahu soal cinta aku yang rasa. Jauh, jangan suka daripada bikin pusing kepala. Jangan
coba-coba halangi cinta. Kita tidak suka ke laut aja. Kelebihannya si Tasya misalnya, kalau gue tuh justru melihat dia tuh dari awal gini. Yang paling detil itu dari cara Tasya berdiri dibandingkan dengan peserta lain. Cara dia berdiri aja tuh udah beda sendiri. Cara dia jalan itu tuh udah beda sendiri kalau menurut gue. Jadi kok ada sesuatu yang beda ya. Ada sesuatu yang memang udah dipersiapkan sejak kecil kalau dia tuh akan menjadi bintang gitu. Meskipun Tasya ini bukan ikon pasarnya dangdut, bukan. Memang dia tuh bukan ikon pasarnya dangdut kompetisi. Nah, biasanya kalau kompetisi dangdut, terutama dangdut akademi, kompetisi dangdut itu pasti akan yang begini nih jenis suaranya, yang keriting lah, yang powernya gila-gilaan lah. Jadi udah ada ikonnya gitu. Penyanyi-penyanyi dangdut kompetisi, juara-juara kompetisi dangdut itu sudah bisa dipastikan standarnya tuh di situ gitu. Tapi kalau Tasya tuh memang dia bukan termasuk pasarnya dangdut klasik, memang bukan. Jadi kayak masih asing aja gitu ngelihat dia tuh, kayak asing aja, kita belum bisa menerima itu gitu karena rasanya asing gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada energi yang berbeda. Sama juga kayak Arbil pun juga sama kayak gitu. Jadi ada hal yang kok menarik ya gitu. Jadi mungkin juga dia ini nggak tahu ya. Ini teorinya tuh pasti akan sangat banyak sih, cuman nggak tahu nih teori mana yang paling mendekati kebenaran, teori mana yang paling masuk akal, itu gue nggak tahu nih. Mungkin ya. Kan Tasya itu mulai dapat virtual gift itu di 5 besar kan. Sebelumnya kan dia nggak pernah. Dia tuh selalu virtual gift terendah. Tasya itu virtual gift paling rendah dari mulai 4. Kapan sih mulai dibuka virtual gift tuh gue juga lupa. Kapan lah, pokoknya mulai dibuka virtual gift untuk menentukan yang langsung lolos tuh kalau nggak salah di 10 besar apa ya. Pokoknya yang menentukan langsung lolos sejak dibukanya virtual gift. Si Tasya itu virtual giftnya selalu terendah. Dia paling tidak ada gimmick. Yang lain-lain tuh ada yang gimmicknya, entah itu asmara, entah itu gimmick membawa cerita dramatis dari keluarganya, entah itu April misalnya yang ada cerita backgroundnya tuh dia ada ngamen dulu dan dia mulai dikenal di Cirebon sampai akhirnya penggemarnya banyak. Jadi pada saat dia masuk ke Dangdut Academy itu tuh udah nggak kosong gitu karena si penggemar fanbase-nya dia tuh udah banyak. Jadi dia berangkat dengan kisah hidupnya yang untuk industri hiburan itu sangat menjual, sangat menarik untuk dibahas, untuk dijadikan perbincangan hangat gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu dengan kisah hidupnya. Ada si Arbil misalnya sama Zahra kek misalnya, atau Valen sama Milen gitu. Valen sama Mila, yang lain-lain lah, pokoknya ada. Jadi kayak setiap segmen sesinya itu ada beberapa peserta yang dibahas sangat panjang karena memang menarik aja untuk dibahas gitu. Entah dari sisi kehidupannya, entah dari apa. Tapi Tasya ini dari awal tidak ada itu. Segmentasi dia tuh selalu pendek-pendek karena ya nggak ada hal yang menarik untuk dibahas dari hidupnya, misalnya karena nggak ada apa, dia mau menjual cerita kesedihan juga nggak sedih-sedih amat gitu hidupnya. Mau ngebahas tentang prestasi dia yang begitu banyak, dia tuh nyanyi Korea bisa, ngedance bisa, nyanyi ini pialanya udah banyak, dia udah ikut berbagai macam ajang kompetisi di TV juga udah banyak gitu, pialanya juga banyak. Cuman kalau ngebahas hal gitu tuh kayak game gitu.
Kenapa nggak Shakira aja masuk final? Sayangnya dia itu sepertinya belum siap dengan mungkin karena usia kali ya. Jadi ada usia-usia tertentu yang dia belum siap menerima terlalu banyak tantangan. Harus mikirin lagu, kan karena nyanyi itu ya nih, hey kalau kita mau nyanyi kudu nyiapin suara. Improvisasi lagunya mau diapain, liriknya harus hafal, belum koreonya, nanti koreo dari abis ini mau kemana. Itu untuk usia-usia tertentu yang belum siap menerima terlalu banyak advice, terlalu banyak masukan lah gitu. Iya. Ini nanti kamu begini ya, ini nanti begini ya, ini nanti begini. Ada orang-orang yang nggak bisa mudah untuk menerima itu gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa, mungkin salah satunya Shakira tuh nggak bisa untuk begitu. Jadi di setiap penampilan dia ada beberapa penampilan yang kurang maksimal. Entah itu kebanyakan kan dia misalnya lupa lirik karena entah nggak konsentrasi kayak entah apa, karena itu terlalu banyak ininya, terlalu banyak yang harus dilakukan gitu. Itu yang nama-nama bayi viral bener atau enggak? Ya cari aja sendiri kebenarannya, kumpulkan bukti-buktinya kalau memang terbukti. Kalau tidak berarti itu hanya asumsi gitu. Menurut Teteh gimana? Ada yang teriakin Tasya pas lagi doa dibilang butuh validasi. Iya sama semua orang-orang yang saling ngata-ngatain, yang bilang begini, yang bilang begitu dengan kalimat-kalimat yang tidak terkontrol, yang tidak dipikir sebelumnya, ya orang-orang yang nggak bisa berpikir aja udah, yang nggak bisa menjaga emosi, attitude, cara ucap, gitu dah. Menurut Karina, Valen layak jadi juara berapa kalau misal nggak ada sistem VG? Nih, dari pertanyaan lu aja, ya. Nih ya, gue ulang pertanyaannya. Menurut Teh Rina, Valen layak jadi juara berapa kalau misal nggak ada sistem virtual gift? Nih ya, dari pertanyaan lu ini aja, jawaban gue ini bisa sangat diobrak-abrik narasinya, dipotong dan akan dibuat narasi yang terbalik sehingga kemudian menjadi rame. Begitu. Ini kalau nggak ada virtual, misalnya mau April atau Arbil atau siapa, Shakira atau Mutia misalnya yang juara satu, tetap aja jadi masalah. Dia teori satu coach satu perwakilan di 3 besar. Hah? Gimana? Maksudnya gimana? Kagak ngerti gue. Sekarang beruntungnya ada VG bisa membantu perekonomian peserta. Iya, karena mereka dapat juga. Kalau dulu SMS kan nggak dapet ya. Shakira sama Tasya seumuran emang iya? Gue nggak tahu, nggak nyari tahu ke situ sih soalnya, jadi belum tahu. Kita masih ingat si Virgi. Iya, si Virgi dari Bandung, dia keluar di berapa besar ya? Keluar berapa besar ya si Virgi? Karunya si Virgi. Padahal semua yang terjadi sudah takdir Allah ya. Bisa takdir Allah, bisa perbuatan manusia, bisa apapun. Semuanya bisa jadi. Yang jadi masalah
VG, Rina. Enggak, yang jadi masalah tuh segala hal. Kita tuh bisa menjadikan semua hal, segala hal menjadi masalah. Enggak, bukan cuman VG aja. Kalau nggak ada VG juga pasti akan ada masalahnya di tempat yang lain. Udah komen berkali-kali dari awal live, please bahas Zara teh. Kenceng banget, gede banget tulisan lu, mau bahas apa sih? Bahas Zara apa? Mau bahas apa? Ya inilah momen Tasya, penyambutan Tasya saat, nah ini wow, ini Valen ini. Wah, luar biasa penyambutannya. Wih, banyak banget. Ini siapa ini? Oh, April kayak ya. Oh iya, April. Gile, gokil banget. Tahu nggak sih bisa-bisanya ya banyak netizen penggemar Dangdut Akademi 7 itu kalau bilang Tasya tuh sombong. Juara satunya tuh sombong banget. Karena apa? Waktu dia show kemenangan di kampung halamannya di Tangerang sana, dia nyanyi bawa-bawa piala. Virtual tertinggi. Kalau virtual tertinggi itu misalkan target juri untuk dipulangin, disuruh ngulang tuh. Tapi berubah terus ini peraturannya. Jadi penonton mau percaya siapa? Giliran virtual tinggi, peserta yang tidak diharapkan itu pasti disuruh ngulang. Tapi kalau virtual tinggi yang diharapkan sama juri, sama penyelenggaranya, itu pasti ada yang dipulangin. Dewa yang ngirim virtual gift, nah itu aku bisa menerima, itu masuk akal. Aku bisa merasakan kecewa. Nah justru itu, aku juga ikut kecewa. Gitu loh. Kesian aku juga sama mereka. Ya, tapi ya mana lagi, itu di backstage udah berantem tuh aku. Mau nyari keputusan tuh berantem dulu. Kan yang punya TV bukan aku. Makanya kalian jangan asal ngomong. Aku kesian sama pengirim virtual gift. Pasti kecewa. Kalau aku jadi mereka, aku juga kecewa. Bunda Rita Sugiarto jatuh cinta sama suaranya April. Mae Soimah jatuh cinta sama suaranya April dan ketahanan vokalnya April. Teteh Rina Nose jatuh cinta juga sama suaranya April karena rasanya dapet banget. Gilang Dirga bilang kalau nonton videonya April nggak cukup sekali, harus berkali-kali karena secandu itu. Ada yang sama? Saya juga harus nonton berkali-kali baru bisa merasakan puas. Karena secandu itu suaranya April. Gila sih, pernapasannya itu panjang banget loh. Dan jatuh cinta juga sama ketulusannya April. Dia tulus banget dalam berteman.
April, April. Ya Allah menangkan April. Ya Allah menangkan April. Ya Allah menangkan April. Jadi juara 1 DA. Teman-teman, kayaknya para juri juga punya pilihan sendiri-sendiri ya. Tapi mereka banyak yang suka sama April ini ya. Kira-kira teman-teman suka yang mana antara April, Valen, sama Tasya? Coba nanti bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore. Ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.